Memang sentimen negatif dari global ya, khususnya dari krisis sektor perbankan, Amerika dan Eropa menjadi alasan utama kenapa IHSG belakangan terkoreksi gitu ya, dan tidak lepas dari regional Asia. Nah, kekhawatiran pasar akan permasalahan likuiditas di tengah inflasi yang masih belum turun sesuai dengan target bank sentral, itu masih membuat investor itu mengalihkan dananya dari aset berisiko ke aset safe haven seperti emas. Makanya kita melihat harga emas itu belakangan naiknya cukup signifikan, bahkan sudah naik 13% dari akhir tahun lalu. Nah, untuk aset emas ini sendiri merupakan salah satu hedge yang sangat baik untuk inflasi dan juga kemungkinan resesi yang merupakan salah satu, sentimen yang negatif, investor sedang hadapi saat ini. Baik. Baik, seperti yang Anda jelaskan Bu Karolin bahwa memang emas ini merupakan aset dengan risiko minim begitu ya, atau yang sering disebut dengan safe haven begitu, dan investor ada kecenderungan untuk memindahkan asetnya kepada aset yang lebih risikonya lebih rendah. Apakah ini berarti investor sudah berancang-ancang ada tanda-tanda risiko anjloknya pasar saham? Ya mungkin, kita melihat pasar itu biasa pergerakannya forward looking gitu ya. Jadi reaksi pada saat ini melihat market, di Amerika, di regional Asia, maupun di Eropa, itu terkoreksi, itu merupakan bentuk dari antisipasi investor yang, terhadap perlambatan ekonomi ya, potensi perlambatan ekonomi. Khususnya kenaikan suku bunga dari The Fed sendiri itu telah sangat signifikan dari tahun lalu, makanya dampaknya itu sudah terlihat seperti kegagalan bayar gitu ya dari Silicon Valley Bank dan juga First Republic Bank, bahkan merambat sampai ke Credit Suisse di Eropa. Nah, secara historical memang kenaikan dari harga emas ini sendiri tidak lepas dengan, pesimisme pasar gitu ya, dengan, kondisi ekonomi jangka pendek gitu ya. Yang perlu dilihat adalah, indeks dolar, mungkin di sini, eee, memperhatikan indeks dolar saat ini jauh lebih rendah dibandingkan level akhir tahun lalu yang menandakan sebenarnya walaupun kondisinya sedang terdapat krisis perbankan gitu ya, tapi investor itu lebih optimistis dibandingkan sentimen resesi yang pertama kali terjadi di bulan November hingga Desember. Nah, saat itu indeks dolar itu mencapai kurang lebih, 105 lebih dan saat ini berada di bawah level, psikologis tersebut. Nah, kita melihat bahwa investor itu melihat kondisi ekonomi ke depannya itu jauh lebih optimistis karena, The Fed sendiri akan, cenderung lebih menahan kenaikan suku bunga karena kejadian kegagalan bayar bank dari bank tersebut. Baik, ya memang investor ini sedang mencermati kebijakan dari The Fed ya yang akan ditentukan 2 hari ke depan lewat FOMC, di mana memang sejumlah pasar ini memproyeksikan bahwa The Fed ini akan lebih landai begitu ya, prediksinya akan dinaikkan hanya 25 basis poin. Tapi worst case, Bu Carolina, kalau yang terjadi jika The Fed memutuskan untuk masih hawkish, bagaimana kira-kira dampak ke depannya kinerja emas dan juga pasar saham? Dari pandangan kami sendiri, Sukor Asset Management, sebenarnya kami melihat potensi kenaikan dari, suku bunga The Fed ke depannya sudah cukup terbatas. Karena memang, kejadian seperti kegagalan bayar bank itu sendiri sudah cukup ekstrim gitu ya, sebagai dampak dari, kenaikan suku bunga lebih dari 4% di Amerika tahun lalu. Nah, kita juga melihat sebenarnya, permasalahan, likuiditas yang ada sekarang di, eee, global gitu ya, bahkan bukan di Amerika saja, itu sudah menjadi sorotan bagi bank-bank di seluruh dunia gitu. Jadi kita melihat The Fed juga melihat, kejadian seperti ini apabila terjadi kenaikan lagi gitu ya, suku bunganya akan semakin memperparah krisis finansial dan menurunkan kepercayaan investor global. Belum lagi sejauh ini indikator ekonomi telah menunjukkan beberapa penurunan gitu ya, dimulai dari sektor perumahan, layoff pekerja di Amerika, bahkan di Indonesia dan di Asia itu juga sudah mulai kelihatan dan ke depannya The Fed akan terus memantau untuk perkembangan dari sektor ketenagakerjaan ini untuk kenaikannya. Namun apabila, saat ini kami juga memiliki, pandangan apabila
optimisme itu akan kembali itu di saat, The Fed itu menahan kenaikan suku bunga dan justru menurunkan suku bunga karena memang dengan bailout yang dilakukan di sektor perbankan, itu juga telah menunjukkan bahwa tekanan dari quantitative easing dari The Fed itu juga harus dilakukan gitu ya, untuk kembali menjaga stabilitas dari finansial dunia. Baik, memang kondisi global saat ini, Anda menilai bahwa The Fed tidak akan kembali, hawkish begitu ya. Lalu di tengah problem yang ada begitu, di mana, krisis perbankan sepertinya masih belum usai begitu, di tengah meskipun sudah ada upaya-upaya dari sejumlah bank sentral untuk menghindari korban-korban selanjutnya. Anda melihat instrumen investasi apa yang paling menarik di tengah kondisi ini? Apakah saham, emas, atau obligasi yang risikonya lebih rendah dan ataukah memang ini merupakan saat yang tepat untuk mengambil aset-aset yang risikonya lebih tinggi? Untuk saat ini memang investor dihadapkan di pilihan yang mengharuskan portofolionya menjadi lebih defensif gitu ya, karena memang ketidakpastian yang ada secara global itu masih sangat tinggi gitu ya. Kita masih melihat ke depannya sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed apakah, masih akan berlanjut gitu ya di bulan Maret atau justru berhenti gitu di bulan Maret. Nah, sentimen ini itu masih sangat mempengaruhi, bagaimana investor mengambil risiko untuk ke depannya. Nah, saat ini aset seperti pasar uang untuk, portofolio lebih defensif itu menjadi pilihan dan selain itu kita juga bisa melihat obligasi berbasis korporasi, emas salah satunya yang, belakangan juga mengalami kenaikan karena memang permintaan untuk safe haven ini mengalami kenaikan signifikan dan juga, saham dengan kapitalisasi besar yang berada di sektor consumer atau sektor defensif lainnya seperti telekomunikasi ataupun kesehatan itu juga sebenarnya bisa, menjadi pilihan gitu ya di tengah, kondisi seperti ini. Dan, kami juga melihat, kinerja portfolio jangka pendek ini lebih baik, difokuskan untuk diversifikasi yang lebih besar di sektor defensif, tersebut gitu ya dibandingkan, dibesarkan di porsi, eee, aset yang lebih berisiko gitu ya.